Apa sanksinya kalau seorang karyawan mencuri atau menggelapkan barang milik perusahaan? Apakah karyawan ini bisa di-PHK, bisa diputus hubungan kerjanya? Mencuri barang seperti juga tindakan penggelapan atau penganiayaan atau bahkan pelecehan, secara hukum ini kategorinya tindak pidana. Tapi di video kali ini kita nggak akan membahas pidananya. Di video ini kita akan membahasnya dari segi pelanggaran hubungan kerja di bidang ketenaga kerjaan. Gimana kalau seorang karyawan melakukan pelanggaran berat di perusahaan, seperti misalnya mencuri? Sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, termasuk perjanjian kerja bersama ya atau PKB, dapat di-PHK, bisa diputus hubungan kerjanya. Tapi nggak bisa main putus gitu aja ya. Harus dilihat dulu apa penyebabnya, harus dilihat dulu apa pelanggarannya. Karena tiap pelanggaran konsekuensinya itu berbeda. Kalau karyawan sering masuk kerja terlambat dari jam kerja yang seharusnya, tentu saja sanksinya beda dengan karyawan yang melakukan pencurian. Jadi harus dilihat dulu bentuk pelanggarannya seperti apa. Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang ada di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan, termasuk yang ada di perjanjian kerja bersama ya atau PKB. Jadi dikatakan ada pelanggaran kalau memang ada aturan-aturan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang dilanggar. Kalau sesuai perjanjian kerjanya karyawan harus pakai seragam kerja selama jam kerja, maka kalau karyawan tidak memakai seragam berarti ya terjadi pelanggaran. Tapi kalau di dalam perjanjian kerjanya atau di peraturan perusahaannya itu termasuk di dalam keputusan direksi juga, aturan mengenai seragam wajib ini tidak ada, nggak ada aturannya, ya berarti tidak ada yang namanya pelanggaran, karena tidak ada aturan yang memang benar-benar dilanggar. Jadi untuk menyatakan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran di perusahaan yang dilakukan oleh karyawan, harus ada aturannya dulu di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Kalau aturannya nggak ada, apa yang mau dilanggar? Nah, sesuai PP 35 2021 di pasal 52, secara umum pelanggaran oleh karyawan itu ada dua jenis ya. Ada pelanggaran biasa dan ada pelanggaran yang bersifat mendesak. Keduanya bisa mengakibatkan karyawan di PHK. Bedanya, yang satu harus dengan surat peringatan dulu atau SP, dan yang lain bisa tanpa surat peringatan. Pelanggaran biasa ini terjadi karena karyawan melanggar aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian kerja atau yang ada di dalam peraturan perusahaan. Misalnya sesuai perjanjian kerja, karyawan punya target dalam sebulan harus menjual 1000 pieces produk perusahaan, tapi target itu tidak tercapai. Ini merupakan pelanggaran perjanjian kerja. Jadi yang namanya pelanggaran itu nggak cuma masalah jam kerja atau penggunaan seragam aja ya. Nah, karyawan yang melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan ini bisa di PHK. Tapi sebelumnya harus diberi peringatan dulu yang biasanya kita kenal dengan surat peringatan atau SP ya. Surat peringatan ini diberikan 3 kali, ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan ada juga peringatan ketiga ya. Jadi masing-masing surat peringatan ini ada jangka waktunya juga, jangka waktunya 6 bulan. Jadi SP1 itu 6 bulan, SP2 6 bulan, begitu juga SP3 jangka waktunya berlaku selama 6 bulan. Kalau masih dalam jangka waktu SP1 karyawan melanggar lagi, dikasih SP2. Kalau dalam jangka waktu SP2 karyawan tetap melanggar juga, dikasih SP3. Dan kalau dalam jangka waktu 6 bulan setelah SP3 karyawan masih tetap melanggar lagi, perusahaan baru bisa melakukan PHK. Nah, nanti PHK-nya dilakukan sesuai prosedur standar. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu ke karyawannya dengan surat pemberitahuan PHK. Jadi meskipun sudah ada surat peringatan ketiga, sudah ada SP3, ketika mau dijalankan PHK-nya harus disampaikan surat pemberitahuan PHK dulu kepada karyawannya. Itu pelanggaran biasa, pelanggaran standar. Beda sama jenis pelanggaran yang kedua, pelanggaran yang bersifat mendesak. Pelanggaran yang bersifat mendesak ini biasanya pelanggarannya berat ya. Misalnya menipu, mencuri, menggelapkan barang milik perusahaan misalnya ya, mengintimidasi sesama karyawan, atau melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Ini juga sifatnya pelanggaran berat. Nah, syaratnya apakah suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran berat atau tidak? Bentuk pelanggarannya harus diatur di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Jadi pelanggaran-pelanggaran berat itu masing-masing jenisnya harus disebutkan, harus dicantumkan secara definitif di peraturan perusahaan dan dinyatakan sebagai
bentuk pelanggaran mendesak. Nah, terhadap pelanggaran berat ini perusahaan bisa langsung melakukan PHK tanpa perlu adanya surat peringatan, tanpa SP1, SP2 dan SP3. Bisa langsung PHK, bahkan PHK-nya bisa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi bisa langsung saat itu juga tanpa adanya surat pemberitahuan PHK. Tapi sekali lagi syaratnya pelanggaran yang bersifat mendesak ini harus disebutkan di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan dan dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat mendesak. Kalau bentuk pelanggaran berat ini tidak tercantum atau tidak dituliskan di peraturan perusahaan, maka karyawan tidak bisa langsung di PHK meskipun pelanggaran yang dilakukan cukup berat. Proses PHK-nya harus tetap mengikuti prosedural SP1 sampai SP3. Nah, masing-masing jenis PHK tadi ada konsekuensinya ya. Kalau karyawan di PHK karena pelanggaran biasa sesuai pasal 52 ayat 1 di PP 35 2021, karyawannya berhak mendapatkan uang pesangon besarnya setengah kali dari ketentuan pasal 40 ayat 2-nya. Dan karyawan juga dapat uang penghargaan masa kerja besarnya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Dan ada juga uang penggantian hak. Nah, untuk karyawan yang melakukan pelanggaran mendesak dan di PHK, konsekuensinya ini diatur di pasal 52 ayat 2-nya, di mana karyawannya tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Karyawan hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, gimana kalau karyawan ketahuan mencuri atau menggelapkan barang milik perusahaan? Apakah karyawan ini bisa di PHK dan apa konsekuensinya dari PHK tersebut? Pertama, teman-teman harus cek dulu ke perjanjian kerjanya atau ke peraturan perusahaan apakah di sana perbuatan mencuri dan menggelapkan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran mendesak yang bisa langsung di PHK, bahkan tanpa surat pemberitahuan PHK terlebih dahulu. Kalau aturan ini nggak ada di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya, maka karyawan cuma bisa di PHK setelah diberikan 3 kali surat peringatan. Jadi baru bisa di PHK setelah surat peringatan yang ketiga. Kedengarannya nggak fair ya, kalau mencuri barang milik perusahaan cuma dikasih surat peringatan aja. Mau di PHK tapi di peraturan perusahaannya nggak ada atau nggak diatur klausul mengenai pelanggaran mendesak yang bisa langsung PHK tanpa peringatan, bahkan tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi ini kesannya terdengarnya tidak fair. Tetapi di dalam prakteknya kadang karyawan yang melakukan pelanggaran berat, misalnya mencuri, tapi di peraturan perusahaannya tidak dicantumkan sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak, biasanya perusahaannya ini kasih 2 pilihan ke karyawannya. Pertama, karyawannya diminta untuk mengundurkan diri saja, atau kalau karyawannya nggak mau mengundurkan diri akan dilaporkan secara pidana karena tindak pidana pencurian, sehingga karyawannya harus memilih. Nah, ini juga salah satu strategi bagi perusahaan dalam menangani karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di perusahaan, tapi mungkin kebetulan di perjanjian kerjanya atau di peraturan perusahaannya tidak diatur sebagai pelanggaran berat. So, khususnya bagi perusahaan, jangan lupa untuk memasukkan klausul pelanggaran berat ini di dalam peraturan perusahaannya sesuai ketentuan pasal 52 PP 35 2021 untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran berat yang mungkin terjadi ke depannya. Demikian penjelasan ini kami sampaikan, semoga cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.